amal soleh menjemput rahmat Allah. Jemaah rahimakumullah, kajian ini kami awali atau starting point dari bahasan ini adalah redaksi dari bagian dari bacaan kita di dalam tasyahud. Setiap hari kan kita setidaknya melafadzkan hal ini itu minimal 9 kali. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, yaitu yang redaksinya berbunyi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Yang ini sebetulnya notabene-nya adalah redaksi dari dialog ketika terjadi peristiwa Mi'raj. Pertama, Rasulullah bersabda at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kemudian disambut oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Ya, di sini saya lingkari 3 hal itu, 3 kata itu, yaitu assalam, ar-rahmatullah, dan barakatuh, barakah Allah. Kemudian disambut lagi oleh Muhammad Rasulullah, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada kata kunci yang keempat, yaitu as-sholihin. Ini pada waktu yang lalu sudah kami uraikan, terutama yang terkait dengan barokah. Ya. Tapi kali ini saya akan lebih ke kata kunci yang keempat, yaitu as-sholihin. Ya. 1, 2, 3 rangkaian ini biasa dan setiap hari kita sampaikan di dalam salam kita ketika kita bertemu sesama muslim. Zalakitahu wasallim alaih. Salimnya itu berbunyi, redaksinya itu dari 3 kata utama ini, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ini dari kata-kata salam mendapat awalan alif lam atau lam ta'rif atau al. Ini di dalam bahasa Arab itu sama dengan the-nya bahasa Inggris. Jadi salam itu keselamatan, kesejahteraan, tapi ketika mendapatkan alif lam di depannya, maka keselamatan yang itu bukan yang lain. Seperti kitab dengan Alkitab, itu bedanya. Kalau kitab itu semua kitab, tapi Alkitab kitab yang itu, bukan yang lain. Nah, di sini maksudnya assalam itu adalah al-jannatu darussalam. Kenapa jannah itu disebut sebagai darussalam? Ya. Karena jannah itu memang merupakan dar, rumah yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, yang merupakan titik akhir dari tujuan kita di akhirat nanti. Kemudian rahmatullah, rahmat Allah. Ketika kita menyebut rahmat Allah ini merupakan suatu hal yang sangat krusial di dalam perjalanan hidup kita sampai ke akhirat nanti. Karena apa? Karena la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak sekali-kali akan memasukkan seseorang itu di antara kamu amalnya ke dalam surga. Artinya amal yang masukkan kita ke dalam surga itu bukan amalan kita, ya. Wala yujiruhu minan nar, dan demikian juga yang akan menghindarkan dari api neraka, wala ana, dan juga demikian aku, kata Rasulullah ini. Ini hadis riwayat Muslim. Tetapi apa yang menyelamatkan kita adalah illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi kita nanti insya Allah kalau masuk surga gitu, ataupun terhindar dari neraka, itu bukan dari amalan kita, tapi lebih karena rahmat Allah. Nanti akan kita bahas. Assalam, rahmatullah, dan yang ketiga adalah barakatuh. Ini sudah kita bahas lebih detail di pertemuan yang lalu tentang barokah. Barokah yang maknanya adalah ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan kebaikan tersebut, yang mendapatkan barokah tersebut. Jadi assalam itu tadi
Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya kan sebaiknya menurut saya itu bukan Waalaikumsalam, tapi Waalaikumsalam. Karena Waalaikumsalam itu ada kemungkinan sinnya, jadi salamnya itu tidak memperoleh tambahan lam ta'rif tadi. Baik, jamaah rahimakumullah. Yang menjadi persoalan adalah ketika rahmat Allah itu menjadi sesuatu hal yang krusial buat hidup kita dunia dan akhirat ini, maka pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa memperoleh rahmat Allah itu. Bagaimana kita bisa menggapai, dan kata lainnya bagaimana kita bisa menjemput rahmat Allah itu. Maka di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan kiat-kiat bagaimana bisa mendapatkan rahmat Allah itu. Di antaranya ini ada beberapa ayat yang kami ambil. Yang pertama dari surat yang ada di surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kiat yang pertama adalah wala tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi, ba'da islahiha wad'u, dan berdoalah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut, wa tama'an inna rahmatallahi qarib, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, minal muhsinin, terhadap orang-orang yang berbuat muhsin, kebaikan. Jadi kunci pertama adalah muhsin, ya, berbuat kebaikan, tidak membuat kerusakan dan sebagainya. Yang kedua ini ada di surat Al-A'raf ayat 156, sama dengan surat Al-A'raf, tapi ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuhal lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum biayatina yu'minun. Di sini yang kami lingkari itu adalah ayat berikutnya, yaitu di sini bahwa Allah itu sebetulnya qala Allah adabi usibu bihi man asya, sebenarnya adabku Allah itu akan kami timpakan pada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan sebenarnya rahmatku Allah itu adalah seluas, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna, maka dari itu maka akan kami timpakan, kenakan itu kembali ke rahmati lilladzina, pada orang-orang yang pertama adalah yattaquna wa yu'tuna zakah, yang pertama yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan yang menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Jadi ini yang tadi itu adalah muhsin, kemudian bertakwa, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu adalah cara-cara untuk memperoleh rahmat Allah. Kemudian di ayat lain lagi dalam surat Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini ada lagi, yaitu innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman juga masuk di dalam persyaratan untuk memperoleh rahmat itu. Waladina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah. Jadi ketambahan lagi, beriman, berhijrah, kemudian berjihad fi sabilillah. Ulaika yarju rahmatullah, mereka yang mengharapkan akan rahmat Allah, wa huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat An-Nur 56, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ini ada kiat lagi, yaitu dirikanlah salat
ternyata mendirikan sholat itu juga bagian dari kiat memperoleh rahmat. Wa atu zakat, dan mengeluarkan zakat, ini tadi juga sudah dari zakat tadi. Wa atiur rasul, dan taat pada rasul, la'allakum turhamun, semoga engkau memperoleh rahmat Allah. Jadi ada tambahan lagi, yaitu aqimus shalah, atu zakah, atiur rasul. Dan berikutnya surat Al-Kahfi ayat 10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini tuntunan untuk kita selalu berdoa. Faqalu, ya. Ini kisah orang yang lagi terjebak di dalam gua itu. Maka mereka berdoa, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, semoga engkau berkenan memberikan rahmat kepada kami. Ya. Dan kemudian di dalam surat Al-An'am, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Itu yang berikutnya adalah, ya inilah kitab Al-Quran maksudnya, yang aku turunkan mubarakan, menjadi berkah, fattabi'uhu wattaqu. Maka kata kunci yang ketiga, kiat yang berikutnya adalah fattabi'uhu, yaitu mengikuti ajaran-ajaran apa yang ada di dalam kitab Al-Quran, wattaqu, dan bertakwa. Berikutnya dalam surah Al-Imran, wa ati'ullaha wa rasul la'allakum turhamun. Ati'ullah, takut, taat pada Allah, wa rasul, dan rasul. Ya. Itu juga bagian dari kiat untuk memperoleh rahmat. Dan yang berikutnya adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barangkali ini sudah sering kita dengarkan, yaitu agar kita memperoleh rahmat itu diantaranya adalah ketika dibacakan Al-Quran, quri'al Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, dan diam. Ya, ini tuntunan di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Untuk apa? La'allakum turhamun, mudah-mudahan kau akan memperoleh rahmat, sesuatu hal yang sangat-sangat krusial tadi itu, rahmat Allah. Dan yang terakhir di dalam surat An-Naml ayat 46, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyiati qabla al-hasanati laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Jadi tuntunan yang berikutnya adalah agar supaya kita itu selalu beristighfar, tastaghfirunallah, meminta ampun kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, itu nanti apa-apa yang tersebut di dalam Al-Quran, sebagian, mungkin yang lainnya masih ada, itu merupakan kiat-kiat bagaimana kita memperoleh rahmat daripada Allah, sesuatu hal yang sangat penting demi kita nantinya bisa dimasukkan ke dalam Jannah Darussalam itu. Kemudian kata kunci yang keempat, ini barokah saya lewati karena sudah kita bahas waktu itu. Yang keempat adalah sholihin atau amalus sholeh, yang menjadi judul pada materi hari ini. Amal soleh barangkali per definisi, barangkali banyak sekali definisi apa itu amal soleh, tapi diantara ini yang kami sebutkan adalah amal yang diterima dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalun solihun atau amalan solihan atau amalin solihin, ya. Amal soleh ini ada juga yang mendefinisikan setiap usaha keras yang dikorbankan buat berkhidmat terhadap agama kita, yaitu Islam. Nah, di dalam Al-Quran, maka amal soleh ini punya dua konteks, yaitu konteks positif dan konteks negatif. Konteks positif yang tadi itu yang disebut dengan amalus soleh, yaitu, tetapi dalam konteks negatif, lawan dari kata amalus solehat adalah amalus sayyiat, atau disebut juga dengan amalul wairun solihin, wairun solihun, amal yang tidak soleh, atau amal su. Nah, agar kita memperoleh predikat amal soleh di dalam amal itu adalah perbuatan amal kita, maka
ada syarat atau kriteria tolak ukur sesuatu itu, amal itu dikatakan soleh, kategori soleh atau tidak. Ini dari beberapa kajian ada dua, ya. Yang pertama adalah secara nyata dapat menghasilkan manfaat dan menolak madorot atau mudorot. Jadi amal soleh itu pastilah membawa manfaat dan sebaliknya menolak mudorot dan juga menolak mudorot. Ini barangkali makna dari amal soleh dalam artian yang umum, sehingga sekarang mungkin beredar istilah-istilah kesolehan yang macam-macam. Ada kesolehan sosial, kesolehan teknologi, kesolehan dan sebagainya. Itu asalkan dia membawa manfaat dan menolak mudorot, maka bisa diatributi dengan istilah amal soleh. Tetapi amal soleh yang lebih paripurna adalah yang nomor 2, dimotivasi dan dalam atau diniati, disertai niat dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hal ini di dalam redaksi Al-Qur'an itu disebut dengan iman. Sehingga kenapa amal soleh itu selalu gandeng erat dengan istilah iman. Setiap kali ada amanu dilanjut wa amilus sholihah, walaupun tidak selalu, tapi sering sekali di dalam redaksi Al-Qur'an kita jumpai antara amanu dan amilus sholihah itu sesuatu yang bergandengan. Artinya itu merupakan syarat amal soleh yang lebih khusus, yaitu yang dikhususkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah amal soleh yang akan kita dambakan gitu. Jadi di dalam konsepsi amal soleh di dalam Al-Qur'an itu merupakan segala perbuatan baik yang dilandasi oleh iman. Itu menurut konsepsi Al-Qur'an. Walaupun tadi itu ada istilah amal soleh yang mungkin tidak dilandasi oleh iman, asalkan dia sudah membawa manfaat dan madorot, maka bisa dikategorikan sebagai atau di dalam terminologi amal soleh. Gitu. Amal soleh ini begitu pentingnya juga di dalam kehidupan kita, sehingga kenapa Rasulullah itu doanya seperti yang di depan tadi, membalas firman Allah tadi terakhir adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan keselamatan kesejahteraan dilimpahkan pada kami, ya. Dan nah ini yang penting. Dan wa ala ibadillahi sholihin, dan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa kok tidak wa ala ibadillahi sobirin atau wa ala ibadillahil muhsinin gitu ya. Tapi kok wa ala ibadillahi sholihin? Karena begitu khususnya, begitu spesialnya, ya, soleh ini untuk mendampingi iman, ya. Seperti yang sudah kita singgung tadi. Perlunya didampingi iman karena apa? Yang tidak beriman, kemudian beramal soleh dalam artian yang umum tadi, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 18, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadinis taddat bihir rihu fi yaumin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwadz dhalalul ba'id. Ini bahayanya kalau tidak diikuti dengan iman. Amal soleh itu maka diumpamakan di dalam Al-Quran itu perbuatan orang-orang yang kafir, ya kufur, ya. Birobihim, pada Tuhan mereka, a'maluhum, maka amal-amal mereka itu sekalipun kategorinya soleh, karomadis tadat, seperti debu yang dibihir rihu, yang dihempas oleh angin fi yaumin asifin, pada waktu musim angin gitu ya. Layak diru namim maka sabu, maka mereka orang-orang kafir itu tidak punya kuasa dengan segala kasabu, yang segala amal yang kategori soleh tadi itu, ala syai'in,
Dzalika huwad dhalalul ba'id. Yang demikian itu merupakan kesesatan yang jauh. Ya. Itu firman Allah ketika amal soleh tidak dibarengi dengan iman. Ya. Yang kita harapkan selalu tentunya adalah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 218, yaitu walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah ashabul jannah, penghuni jannah, ya, surga. Hum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, dari itu kita bisa mendiagramkan kasar gitu ya, bahwa sebetulnya ada domain Allah dan domain kita sebagai insan. Assalam, ar-rahmah, al-barokah, ya. Jadi salam, rahmat dan berkah itu merupakan hak prerogatif Allah. Kapan kita memperoleh itu? Kapan amalan yang kategorinya bisa membawa rahmat Allah, dan kapan amalan yang barokah, amalan yang membawa kita ke Darussalam, semuanya itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu dan kita tidak juga tahu amalan apa yang berkategori itu. Karena itu memang tidak disebutkan. Yang disebutkan tadi itu hanya kiat-kiat bagaimana untuk bisa menggapai. Itu pun juga bisa berhasil, bisa tidak, mudah-mudahan berhasil. Yang menjadi domain kita, ruang lingkup gerak kita adalah sebagai manusia, insan, makhluk, adalah as-solihin tadi itu. Beramal soleh. Mudah-mudahan beramal soleh kita itu bisa tentu saja mendapatkan barokahnya, barokatuh, mendapatkan, bisa memberikan tambahan kebaikan dengan amal soleh tadi pada kita, sehingga akhirnya bisa memperoleh kasih sayang Allah, yaitu rahmatullah, dan dengan rahmatullah itu tadi bisa memasukkan kita ke dalam al-jannah Darussalam tadi. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini ilustrasi, kebetulan saya itu bergerak di bidang arsitektur dan desain gitu ya. Jadi ini saya somot satu karya arsitektur yang jadi masterpiece di dalam era modern design gitu ya. Itu karyanya Frank Lloyd Wright, ini diberi nama ini Falling Water di Pennsylvania, Amerika ini. Ini sangat terkenal. Nah, ada pihak-pihak yang memasukkan contoh seperti karya Frank Lloyd Wright ini ke dalam apa yang disebut, kalau dalam dunia kami itu di arsitektur itu ada istilah Islamic arsitektur gitu ya. Arsitektur Islam atau Islamic design gitu. Maka saya termasuk yang tidak terlalu sepakat itu, tetapi saya lebih sepakat bahwa karya seperti ini lebih cocok diberikan atribut sebagai karya yang soleh, bukan karya yang islami. Kenapa? Karena seperti kita sudah bahas tadi, bahwa amal soleh itu, dengan amal soleh itu akan menghasilkan sesuatu antara lain adalah karya. Ya. Ketika amal yang dipakai untuk menghasilkan karya itu adalah amal soleh, maka karya yang terjadi tentu saja adalah karya yang soleh. Gitu ya. Soleh. Kesolehan bisa dikenakan pada berbagai macam hal, tadi seperti kesolehan sosial, kesolehan arsitektur, kesolehan struktur, kesolehan ergonomi, dan kesolehan-kesolehan yang lain yang merupakan sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat dan menghindari madharat, sebagai definisi amal soleh kita tadi itu. Nah, ceritanya sudah terputus ini. Contoh berikutnya adalah masjid kita.
masjid kita yang tersayang ini, Masjid Manarul Ilmi ini mungkin Mas, berbeda dengan kenapa tadi itu saya katakan kurang sepakat itu dikatakan sebagai Islamic arsitektur, tapi lebih ke soleh arsitektur. Karena apa? Karena gedung atau bangunan Hall-Lingguter ini yang mendesain atau arsiteknya adalah seorang yang non-muslim. Tentu saja tidak dibarengi dengan poin yang kedua tadi, yaitu dengan niat atau iman tadi. Sehingga belum sampai kategori amal soleh yang paripurna, tetapi amal soleh yang kami istilahkan dalam tanda kutip gitu ya. Berbeda dengan masjid kita ini, Manarul Ilmi ini insya Allah termasuk amal soleh yang tanpa tanda kutip ya. Karena memang insya Allah membawa manfaat, kemudian menghindari madarat, dan kemudian didasari oleh nawaitu atau niat atau iman yang menyertainya. Masih banyak sebetulnya contoh-contoh lain yang pada bidang atau disiplin atau profesi Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Tapi ini yang kami sampaikan ini hanya ilustrasi dari dunia arsitektur dan desain. Ya. Barangkali itu yang terpenting adalah kembali kita bahwa semoga apa-apa amal-amal yang kita lakukan selama di dunia ini termasuk di dalam kategori dan dapat diatribusi sebagai amal soleh yang paripurna sehingga dapat membawa kita mencapai rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itu akhirnya kita bisa dimasukkan ke dalam Jannatun Naim, Jannatun Darussalam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kebenaran itu hanya datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.